warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi, yang kita doakan semoga sehat walafiat. Ikhtiar mulianya untuk membangun Sumeneb menjadi kabupaten yang makmur, dibersamai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur ke depan membangunnya sampai di tempat kami Sidoarjo se-Jawa Timur. Allahumma. Saya kok ada doa yang paling mandi itu, saya ingin mendoakan pejabat biar keputusan-keputusannya lebih luas manfaatnya untuk masyarakat. Tapi saya nggak pernah tahu doa mana yang paling mandi. Mungkin kiai-kiai Sumeneb yang paling tahu ini. Semoga hadir panjenengan bertemu kami menjadi bagian yang memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai, para bunyai, hadirin, hadirat rahimakumullah. Next. Di buku-buku fikih, di kitab-kitab fikih. Mana operator next? Next itu lanjut. Atau ada pointernya. Macam-macam sholat dari sekian model, baik di madzhabul arba'ah maupun hanya di mazhabnya Imam Syafi'i, banyak sekali. Namun hari ini, ini kita yang connect yang satu. Hari ini kita akan menyampaikan secara singkat dari sekian materi yang mungkin ada yang sama dan umumnya sama, namun nanti kita bersama-sama menyempurnakan yang sudah kita bisai. Karena Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis di Ihya Ulumuddin di juz 1 bab Asrarus Shalah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Term hadis ini menggunakan yunzaru. Biasanya yuhasabu. Kalau ini yungdor. Fa in wujidat tamatan kubilat anhu wasairu amali. Kalau nanti sholatnya kelihatan tampak diteliti itu sempurna, maka sholatnya diterima dan seluruh amalnya diterima. Jadi pelatihan sholat sempurna itu dari hadis Nabi yang kami ambil dari Ihya juz 1. Sempurna. Sempurna berarti meliputi syarat, rukun, sunnah. Syarat, rukun, sunnah. Tidak cukup rukun yang seperti di Safinatun Najah hanya 17, kalau di Takrib itu 16, dan di bukunya kiai-kiai kita untuk tumak ninah kadang hanya dibaca 1, bisa keluar, dilanjut. Jadi sholat yang diterima menurut hadis itu adalah sholat yang sempurna, bukan sekedar sholat. Itu. Next. Insya Allah besok kami juga akan ke Bangka. Oh, makasih. Materi ini para kiai, para peserta atas permintaan Wakil Presiden Republik Indonesia
kami sampaikan di Istana Negara. Tapi kami tidak banyak mempunyai dokumen, ini salah satunya. Ya, jadi materi ini atas permintaan guru kami, sanad kami salah satunya melalui Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang masih menjabat Wakil Presiden RI. Ya, materi kita ya ini nanti yang akan kita sampaikan. Materi ini sudah melalui proses panjang, kami dikukuhkan menjadi instruktur nasional oleh Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia sejak tahun 1918. Nun sewu Pak Yai Bupati ya. Jadi ini materi kita sudah melalui proses panjang. Kalaulah nanti ada beda dengan kebiasaan yang biasa atau kurang biasa, mohon maklum. Ini ada Ustadz Mustari nanti yang bagian menasih ini, yang dari Sumeneb, ya, nun sewu, ya terutama Al-Qur'annya. Jadi kami pernah dikukuhkan di tingkat nasional, terutama melalui Rois Am pengurus besar kita, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dan ini guru-guru kami. Kenapa saya sebutkan ini sanad saya, guru saya. Yang tengah ini juga saya, ini nama saya, Soleh Qasim, di tengah ini Kiai Soleh Qasim. Saya punya sanad sholat melalui beliau, saya punya sanad sholat melalui Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Sholat bersanad. Kami berkesempatan 2 kali mendampingi beliau. Salah satunya waktu ada festival tajuk di Cirebon tahun 2019 bersama Sultan Sepuh 4 Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Makanya ketika di sini tadi saya sebenarnya mau sowan-sowan ke makam raja-raja Pak Bupati, tapi ini tadi baru ke mana tadi? Iya, ya diajak tawasul sana. Semoga hadir kami bersama tim mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para peserta yang dimuliakan Allah, tidak hanya di sini materi ini sudah kita sampaikan sampai di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Materi ini sudah sampai di Sumbawa. Ya, materi ini sudah berkali-kali kita sampaikan di jamaah teman-teman Qurra Hufat Nasional. Kitab yang kita pakai salah satunya adalah Hidayatul Muhtadin, ya, Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, gurunya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jadi tidak asing bagi kita. Kemarin kami mendapat sanas dari cucu beliau, Dr. Kiai Haji Sihabuddin Khalid, ketika kami menjadi Dewan Hakim, MTQ nasional dan internasional di Kalimantan Selatan. Bersama guru kami, Kiai Ustadz Muammar ZA, Profesor Sayyid Aqil Husin Al-Munawar, dan beberapa kiai yang lain. Termasuk buku yang kami pakai adalah kami sanad dari Mbah Bisri Mustafa melalui Mbah Kiai Mustafa Bisri atau Kiai Gus Mus. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi bagian keyakinan kita bahwa sholat yang kita lakukan adalah benar dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lakukan juga di Masjid Hasyim Asy'ari di Jakarta Barat, ya, salah satu masjid besar. Hadiah dari Pak Jokowi waktu itu kita ikut hadir pada peresmiannya. Ini Gus Afif, mana Gus Afif tadi? Kiai Afif, Bundi. Kita pernah melakukan pelatihan sholat ini sampai di Ternate. Ini putra Sumeneb. Nah, iya ini, monggo berdiri Kiai. Supaya kenal, tadi sudah sama Bupati kita. Ya, ini yang ikut mengarang buku kita. Nah, ini di Kepulauan Sula. Jauh 30 menit kita sampai di Filipina. Bukunya tadi gimana, Kiai? Nah, di Mas Tirmidhi ambil salah satu monggo. Ya, jadi materi ini sudah 24 provinsi sampai yang terjauh di Maluku Utara, Kepulauan Sula. Mohon maaf waktu itu bupatinya luar biasa itu. Ya, sering ke tempat kita. Di sana ada makamnya wali Jawa, santrinya Sunan Giri. Kita sempat sowan ke sana.
Kita melakukan audiensi bersama imam besar di Masjid Ternate yang sering kita baca di sejarah. Lah, ini termasuk tokoh kita, kiai kita, bupati kita di sana. Ya, walaupun beliau non muslim, karena masyarakatnya muslim, juga ada pelatihan sholat. Karena beliau punya keyakinan kalau orang muslim taat, takwa, pasti berkah akan turun di kabupaten itu, termasuk di Sumeneb. Allahumma amin. Para kiai kalau di Pemkab Gresik sudah berkali-kali di Masjid Pemkab, di Masjid Inabah itu. Ini di Bupati Magetan, bupatinya pernah ikut mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore sekeluarga. Ya, karena dianggap sholat itu tidak hanya kebutuhan seseorang, tapi siapapun, termasuk zaman Pak Bupati Madiun yang sekarang sudah jadi DPR RI ini. Ini kemarin Direktur Penerangan Agama Islam Pak Dr. Ahmad Zayati yang pernah menjadi Kakanwil kita mengundang kita juga di Jakarta. Ya, ini juga kiai kita, guru kita Kiai Mustafa, kemudian raja kita menerima, ada bukunya, Nun Sewu. Buku yang ada ini persis yang ada di Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Sama dalil-dalilnya ya dalil Quran, dalil hadis. Kalaulah kami diminta menyusun, bukan berarti itu ada hal yang baru. Boten enten Kiai. Semua sholat seperti yang ada, yang diajarkan oleh manusia mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang sama dari ini, monggo. Nah. Jadi ini termasuk buku yang sama. Biasanya kalau panjenengan ke Tebuireng pakai yang ini. Covernya putih. Kalau ke Istiqlal Jakarta, covernya hijau mentah putih tebal karena di sana menggunakan translate tebal. Karena banyak yang nggak bisa baca walad dolin, akhirnya tulisannya jadi walad dolin. Ya. Dan banyak mu'alaf Pak Bupati di sana ya. Jadi kita cetak waktu itu enggak banyak ya, untuk di Istiqlal cuma 6.000. Ya, 6.000 di Istiqlal. Ya, buku kita. Buku sholat yang sudah diajarkan oleh wali-wali kita, guru-guru kita. Dalam kesempatan yang mulia ini kami dibantu percetakan ini dengan Mas Ganteng Tirmidzi yang asli kelahiran Sumeneb. Monggo Mas Tirmidzi sampaikan ke Pak Bupati, hadiahkan pada beliau, monggo. Didampingi Gus Afif yang sama-sama putra Sumeneb. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Monggo, monggo, monggo. Kesempatan ini kami minta tim kami bersama, tim kami baik laki perempuan yang akan dampingi jenengan, monggo. Tim kami minta, kami bawa tim 20 kiai bunyai, monggo agak cepat strategi, monggo agak cepat, ibu nyai sini, monggo agak sini, monggo enggak apa-apa. Saya sama istri saya Bu, ya jangan sampai saya ngajar orang lain, istri saya enggak tahu gimana sholatnya sini, monggo. Iya boleh, depan aja kalau gitu, daripada di belakang nggak tampak. Ya monggo, ini tim kami. Nanti kalau waktu praktek ibu-ibu ya ini yang dampingi. Ya walaupun ada waktu 1 jam berapa monggo, diberi kesabaran kita sama Pak Bupati didampingi kita. Ya terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, sampun. Matur suwun Pak Bupati, matur suwun. Iya sukses. Alhamdulillah, matur suwun. Ya, oke. Sekali lagi para bapak, para peserta yang dimuliakan Allah, ini saya sampaikan ke panjenengan sampai di Lombok. Kenapa kita pakai sholat harus hadir? Karena hadisnya shollu kama ro'aitumuni usolli. Term kalimahnya menggunakan ro'aitum, bukan nadhartum. Oleh karena itu sebisa mungkin sholat itu melihat.
Lanjut. Ini hadis yang saya sampaikan tadi. Salat sempurna adalah salat yang diterima Allah. Ihya Ulumuddin juz 1 Shahifah 147. Nanti kita cek. Salat yang sempurna. Iya. Mulai ngangkat tangannya, sedekapnya, rukuknya, sujudnya, sampai penempatan kaki. Terutama, Bu, halo? Bu, seringkali kita melihat ibu-ibu kalau ngangkat tangan, kadang setara bapak-bapak. Padahal kalau di hadis yang sahih, ibu-ibu itu kalau ngangkat tangan cukup sedada. Mana dadanya? Nah, tahu dadanya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau ngangkat tangan pakai di setara dada. Tangannya jangan sampai tertutup. Banyak orang sholat ibu-ibu tangannya tertutup. Halo? Iya. Padahal di Safinatun Najah, guru kami yang keturunan asli Kudus, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, persis di Safinatun Najah, masalah aurat Pak Yai. Wa auratul mar'ati indas sholati jami'ul badani siwal wajhi wa kafaini. Safinatun Najah. Auratnya perempuan itu, Bu, halo, Bu, seluruh badan kalau waktu sholat kecuali wajah. Ini nanti hati-hati kalau nutup kening, paham ya? Dan telapak tangan. Sehingga telapak tangannya jangan sampai tertutup. Waktu takbiratul ihram, waktu sujud, jangan sampai tangan kita tertutup. Mbah Buyut kita dulu menyebut namanya rukuh. Apa? Rukuh kalau di Jawa, kalau di Madura apa? Sama, Bu Nyai. Iya, halo? Rukuh. Kemudian ada cantolannya, cincin, masih ada di sini. Ada yang jualan, nanti saya umumkan, biar saya dapat persentase. Itu sempurna. Iya, bapak-bapak nanti periksa istrinya. Jangan-jangan tidak pernah kita periksa, akhirnya pondok-pondok baru itu, anak-anak santri baru, tidak pernah tahu, akhirnya pakai rukuh pedotan. Apa? Rukuh tugelan. Sehingga ketika takbiratul ihram tangannya tertutup, waktu sujud menempel di pesujudan. Cek di Safinatun Najah, cek di takrib. Saya pernah sudah datang ke makamnya Syekh Abu Suja Al-Asfahani. Ini para kiai. Wa in wujidat nakisatan ruddat alaihi wasairu amali. Kalau sholatnya kurang gerakannya, kurang bacaannya, kurang. Mas ganteng-ganteng, halo, nanti berkatnya dimakan ya. Iya, kalau mutu saya sekarang aja. Monggo dikesak HP-nya. Ayo dikesak, monggo. Silakan. Nah. Ditolak sholatnya, iya. Hati-hati. Hati-hati. Tanpa menyalahkan orang lain. Safinatun Najah, Sulamu Taufik, Bidayatul Hidayah. Sederhana, pasolatannya Kiai Raden Asnawi Kudus. Yang makamnya pas di depan pintu masuk Sunan guru kami. Sanad kami punya melalui itu. Ya ini, kenapa panjenengan dihadirkan di sini? Terima kasih Pak Bupati, saya kenal orang besar itu orang gemuk ini. Semoga sukses ya, sekali lagi ya. Nih, para kiai yang dimuliakan Allah, ini pentingnya sanad, iya, pentingnya guru, iya. Maka al ilmu dinun was sholatu dinun, ya. Ilmu itu hakikatnya agama dan sholat pun juga bagian dari agama. Fangduru amman ta'khuduna hadzal ilma. Panjenengan cek lagi dari mana sampai dulu takbir perempuan kok sampai di atas kepala, tinggi, laki di bawah. Dari mana gurunya? Kok kita ngangkat tangan seenaknya?
Nabi tidak pernah sholat tanpa ngangkat tangan, walaupun itu sunnah dalam ukul fikih. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, satu persatu nanti akan diidentifikasi apa yang kita lakukan itu. Fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatu bi ayyakuna minal adulis siqatil mutkinin. Maka saya dan jenengan tidak boleh meriwayatkan sholat asal dapat. Apalagi kalau sampai kita otodidak. Boten pareng, disuruh cari guru satu yang adil, ngangkat tangan aja diatur, sujud saja diatur, panjangnya shaf aja diatur, panjang shaf ini diatur, itu yang namanya adil. Kemudian yang sikot, terpercaya, guru kita harus terpercaya, ini gurunya ini gurunya ini. Dan seterusnya, sampai dia takut pada Allah, bukan karena khawatir pada manusia. Dan selanjutnya, guru-guru kita selalu menyampaikan tentang ilmu satu persatu. Saya ikut meneliti ini hampir 2-3 tahun. Bagaimana sanad sholat kita. Sholat kita itu dari Allah, tanpa perantaraan Jibril. Karena begitu menghadap Allah, Kanjeng Nabi sendiri baru turun dibersamai malaikat Jibril. Sholat saja yang Nabi langsung dengan Allah. Makanya as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbihi. Ila akhir hadis, sampailah kepada keluarga Nabi. Siapa orang pertama kali yang diajari Nabi sholat setelah Jibril mengajarkan? Sayyidina Ali. Pastilah yang lain masuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain-lain. Sampailah kepada beberapa imam-imam besar. Salah satunya Imam Hanafi yang wafat tahun 150. Sampailah gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik bin Anas yang wafat tahun 179. Dari Imam Syafi'i inilah seperti Imam Bukhari yang wafat tahun 256. Imam Bukhari sholatnya belajar ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Sampailah pada guru-guru kita, imam-imam kita, sampai Syekh Abu Syuja Al-Asfahani yang wafat tahun 593, sampailah pada guru kita, salah satunya Syekh Nawawi Banter, Kiai Soleh Darat, termasuk Al-Maufullah, Waliullah, Mbah Khalil Bangkalan, punya murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari punya murid banyak, salah satunya Mbah Mukhid. Mbah Mukhid punya murid banyak, salah satunya Soleh Qasim. Inilah sanad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kira ini pengenalan singkat. Tolong operator diganti ke bab sholat. Sekarang filenya dirubah biar waktunya efektif. Ini guru saya ini. Ya. Ini guru saya. Ini Yai Basori Ali, guru saya. Jadi guru itu memberi kesempatan muridnya jadi imam. Mikro teaching. Dipraktek nih. Nanti kalau kamu nerangkan di sana, kamu jadi praktek dulu di hadapan guru berulang-ulang. Kita sering kali jadi kiai eman kalau muridnya jadi imam. Akhirnya ketika kiainya wafat, muridnya belum tentu sholatnya seperti kiainya. Karena kiainya nggak sempat ngoreksi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Next, ngapunten. Saya singkat-singkat. Ya, ini insya Allah besok kita menggunakan tombol situ rupanya ini. Sakit bantu IT-nya. Tek. Ya, kalem. Set. Naik, ditahan, dibantu terus. Kalem, diulangi. Saya dulu terinspirasi salah satunya apa yang disampaikan Mbah Kiai Wahab Hasbullah.
Ya, bahwa beliau menjadi muharrik penggerak itu salah satu tujuannya adalah supaya mulai presiden, gubernur, bupati, camat, lurah sholat. Kalau itu sudah sholat, sudah selesai. Makanya ulang, kalem saja. Ini Jombang ini sudah berkali-kali pelatihan sholat. Yang namanya Kiai Hasib itu bangganya kayak apa? Gantinya Mbah Wahab itu kalau sudah berkenaan dengan sholat. Ya, ini tim kami yang berkali ke Jombang. Next, kalem-kalem aja, ditahan. Next itu ke bawah. Iya, lanjut. Ya, pinter. Ini Gus Wafi, ini Dr. Israfil Amar, ya, Ketua PC. Ini di MAN Jakarta. Lanjut, next, kalem aja. Ini di IIKI Jakarta. Hafidho wajib bisa sholat. Banyak hafidho itu hebat baca Qur'annya, sholatnya rendah. Monggo dicek. Makanya Al-Hafidh Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni, ya, yang di Madinah 10 tahun, kami diminta untuk hadir ke sana dalam rangka mentraining hafidho itu. Next, terus, ya, terus sama tadi, sama, iya, terus. Ini di Jogja, atasnya tadi di kantor lantai 3 PWNU, kami sebut di sini karena pesertanya adalah guru-guru besar. Next, lanjut. Ya, next, ya, kalem di Jombang, ya, di Sidoarjo, ya, terus next, terus di Jombang lagi, Khotib Bilal, ya, Mu'alaf, ya, Kemenak. Next, sebentar. Kami banyak, ini yang tua tadi, bawahnya. Kalem, tek. Ini bapak-bapak mohon maaf, kalau panjenengan lihat foto ini, kelihatannya tua-tua. Kata orang Jawa, kata sing pun mambu lemah. Napa? Mambu lemah. Kenapa saya senang kalau yang tua-tua begini? Karena sudah lama sering sholat. Umumnya kalau orang sudah sering sholat, kalau keliru salah diingatkan marah. Halo? Nggih. Loh, padahal sebenarnya kalau sudah sering sholat kan dia dekat kepada Allah. Kalau dekat pada Allah kan kasih sayangnya tinggi. Kenapa kok marahan? Halo? Kalau ada anak kecil-kecil rame di masjid musola, yang cepat marah itu yang muda apa yang tua? Padahal sering ini perlu dicurigai. Kenapa kok sering sholat kok masih marahan? Padahal ciri orang ahli sholat sama dengan ciri ulama kiai yang durul ummah bi'ainir rohmah. Memandang masyarakat, muslim, non-muslim, santri utawa mboten santri dengan pandangan kasih sayang. Ini yang sedang kita inginkan dari sholat kita di samping doa-doa yang mustajabah. Next, lanjut. Syarat imam, next agak kuat saja. Lanjut. Tajwid, sebentar. Untuk memantapkan bacaan yang benar. Karena dari 17 rukun sholat, ada 5 rukun qauliyah. Takbiratul ihram, suratul fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Hampir setiap tempat-tempat ada pembelajaran tahqiqul qiraah. Alhamdulillah di Sumeneb telah ada pelatihan itu tiap hari Selasa malam Rebu. Nah, monggo Ustadz berdiri. Mungkin ada yang belum kenal ya. Mohon maaf, Senin malam Selasa. Untuk pembenahan. Ngeten nggih, saya sudah survei. Banyak orang baca At-tahiyatul At-tahiyatul. Padahal yang benar At-tahiyatul. Itu Safinatun Najah. Banyak orang takbir jadi imam. Allahu Akbar. Kok moroloy sih? A-nya kemana? Kehilangan Hamzah. Itu kalau nggak dikoreksikan ke ahlul qurra, berapa kali dia mau sholat? Banyak imam-imam yang salam cuman gini.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Padahal Safinatun Najah. Assalamualaikum. Bisa dipahami ini, Kiai. Ini butuh makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mat wal qasr ila akhir. Next, lanjut. Jangan khawatir, kami pun diminta Mabes Polri melalui Polres Mojokerto Kota melatih polisi-polisi. Ternyata 80% Polri itu apal kunut. Di Sumeneb masih ada kunut gak? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya beritahu teman-teman kami yang gak biasa kunut. Kunut itu indah isinya. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana orang-orang yang kau beri hidayah. Wa'afina fiman afait. Ya Allah, sehatkanlah kami, sehatkanlah saya sebagaimana orang-orang yang kau beri indah kan? Indah, gak usah tanya dalil, isinya bagus, akhirnya kunut, gak hafal, pegang. Halo? Indah. Ini polisi-polisi, next. Nah, next, terus lanjut. Ini syarat-syarat Syekh Nawawi. Nun sewu Pak Bupati, ini teman jenengan. Gus Arif, ini di Blora, Gus Arif. Ya dulu wakil bupati, sekarang bupati. Ya, mohon maaf saya punya dokumennya. Ikut pelatihan sholat. Iya. Kalau bupati kita ikut, insya Allah berkah. Allahumma amin. Sekarang bicara masalah jihadul Ka'bah. Satrul Qiblah. Kami belajar dari kiai-kiai kami. Kalau di dalam kanan kirinya Ka'bah dalam Masjidil Haram, ya Ainil Ka'bah menghadapnya. Tapi kalau di luar Masjidil Haram Indonesia cukup syatrol Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Ka'bah kan sekitar 11 meter. Ini ya Afif yang pernah ngukur itu. Ya, ngilani pakai tangan kemudian dipejut sama askar itu ya. Itu cuma 11 meter. Masjid kita ini lebarnya ada yang sampai 200-500 meter. Tolong jangan dirubah-rubah arah kiblat masjid musola yang sudah dibikin kiai kita lama itu. Cukup sah. Kita pernah resah. Wah, ngukur masjid besar kok menggunakan kompas Google untuk pribadi itu. Coba ke Ampel itu. Yang berdiri tahun 1573. Tidak ada yang geser sama sekali. Waktu itu belum ada Mbah Google. Iya. Nah itu para kiai, ini caranya. Ya, materi ini. Arkanus sholati sab'ata asar. An-niyatu takbiratul ikhram al-qiyamu alal qadir fil fardi ila akhir. Ini 17 Safinatun Najah. Dibagi 3, qalbiyah, qauliyah, fi'liyah. Singkat, cara berdiri. Monggo dibantu IT diluruskan, kalem. Monggo teman-teman dibantu Satasgaf ini. Satasgaf, monggo. Ada yang berdiri sini, monggo. Apa? Ibu-ibu dibantu Ustazah. Ya, Bunyai maju sini sebagian, monggo. Siapa tadi? Bu Rofi, monggo, dan kawan-kawan, monggo. Cara berdiri, Nun Sewu Bapak Bupati. Saya minta naik aja. Ini bapak-bapak, di situ juga dipraktekkan cara berdiri antara keduanya dan kedua tumitnya direnggangkan kira-kira setara sebau. Ngeten, saya Jawa mohon maaf. Ini jempol depan luruskan dengan tumit. Banyak orang sholat Pak Bupati sikilin jeber ngeten. Halo? Apa bahasa Maduranya kalau jeber itu? Nabi tidak melakukan itu. Hati-hati, luruskan. Kemudian lebarkan sedikit setara bau. Jangan terlalu menutup, jangan terlalu melebar. Secukupnya. Ini.
Dan naik kalem-kalem diulang, kalem, diulang, kalem, diulang, kalem, diulang. Nah, lanjut kalem seret. Ya, merunduk pandangan kesujudan terus lanjut kalem. Ini hadisnya Bukhari, hadisnya Nasai, seret. Kemudian kakinya melebar setara pundak, set, angkat terus ya wajahkan wajah tunduk memandang ke arah pesujudan, hadisnya Imam Baihaqi, Bukhari Muslim, next, kalem, ini Pemkab Pasuruan, terus lanjut, bacaan nas seperti di Bidayatul Hidayah, di Marokil Ubudiyah, seret, lanjut, melafalkan usolli itu belum sholat, saya baru akan menggunakan fi'il mudhari', keliru kalau ada orang muni usolli kok sholat, saya baru akan sholat, belum sholat, maka baca itu supaya mantap. Kata Imam Syafi'i, itu usolli, saya akan mau sholat. Nah, itu sholat apa? Fardul maghrib. Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Menghadap mana? Kiblat. Sendiri apa? Imam, makmuman, imaman. Karena apa? Karena Allah. Lah gitu. Kalau sekarang sementara karena diundang bupati, sekarang ini, yang gitu ya. Iya, next, lanjut ya, kalem. Ya. Ini dasar-dasar, lanjut, ini dasar-dasar terlanjut, lanjut. Takbiratul ihram disertai niat, ini dasarnya, next, terus lanjut. Seberapa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, derek tajwid, wayam bagi lil musolli ayyamuda alifalafdil jalalati, Allahu bersama. Allahu Akbar. Wazna harokatain. La yang kusul maddu'an waznihima. Jangan dikurangi dari panjang satu alif itu. Ada orang baca begini. Allahu Akbar. Ya enggak salah. Kependekan. Siapa yang ngukur? Guru. Wala yazidu alaihima. Jangan berlebihan, jangan ditambahi Allahu Akbar. Kok malah jadi mat gondrong gini? Mat apa? Matol. Li'anna dzalika li'annal madda huna tabiun. Kitabnya namanya Hakut Tilawah. Kami diajari guru-guru kami membaca kitab itu karena kami di Jamiatul Qurra wal Hufat ya. Khusus untuk takbiratul ihram saja. Selain takbiratul ihram boleh dipanjangkan. Contoh kalau mau ruku, kalau bangun dari sujud, next sedikit. Nah, waroda ba'di syafi'iyah jawazu maddi alifil lafdil jalalah fi takbiratil intikal fi shalah mad dan far'iyan. Tapi di sini ada kalimat begini, lakinnahu mana'u maddaha fi takbiril ikram. Ulama-ulama Syafi'iyah melarang memanjang-manjangkan bacaan takbiratul ihram lebih dari 1 alif 2 harokat. Next. Sehingga kalau bunyi sambil ngangkat tangan, untuk laki-laki ngangkat tangannya sejajar daun telinga. Derek hadisnya Imam Muslim. Silakan. Nah, sejajar daun telinga. Hadisnya sahih, gurunya ada. Itu namanya sanad. Tanpa menyalahkan yang lain. Diangkat sedikit. Dek. Lah, guru kita, saya punya guru namanya Gus Dur. Saya ikut banyak mendampingi beliau sejak 88-89 bersama Yai Khairon Sakur. Gus Dur kalau ngangkat tangan tinggi, ada yang kenal nggak sama Gus Dur? Halo. Ini kalau ngangkat tangan, karena ikut mazhab Syafi'i tanpa menyalahkan yang nggak ngangkat. Nggak ngangkat aja kok disalahkan, nggak sholat aja nggak salah kok. Oke? Laki-laki gagah. Nah, jadi ada ilmunya, ada gurunya, ada contohnya.
Tanpa menyalahkan yang belum biasa mengangkat tangan setara bahu atau mendekati telinga. Next, lanjut. Next, lanjut. Sekarang kalau ibu-ibu, Bu, halo, Nyai, halo, Nyai. Lah, kalau ibu-ibu derek hadisnya Imam Abu Dawud setara dada. Ya ini pakai rukuh atau mukena, ya ini monggo. Yang penting, halo, tampak kelihatan, jangan sampai tertutup. Tolong, disinilah saya dan jenengan menikmati kulit ari ini. Berapa juta kata yang bisa copy paste melalui ini. Kalau jenengan tutup, mudik HP saged mboten? Ngelih WA mboten saged. Makanya ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Tangan kita bisa bicara, bisa melalui apa? Lah ini. Tapi kalau jenengan tutup, istri sampai cek, nah iso kirim WA. Ini perempuan di atas dada, secara sedekap. Ini Pemkab Sidoarjo. Next, cara sedekap, kalem diulang, di bawah dada, di atas pusar. Sahih Muslim, Sarah Nawawi, Ihya Ulumuddin. Disisakan, saya ulang, kalau sedekap di bawah dada, di atas pusar. Kemudian jempolannya masuk, jari telunjuk, jari tengah diluruskan, jari manis, jari kelingking masuk. Bisa dipaham? Sekarang para kiai supaya mulai cara berdiri. Halo? Mulai cara berdiri tepat. Monggo saya minta yang hadir meluruskan soft yang ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo silahkan berdiri. Khusus yang bisa berdiri. Monggo. Itu sudah ada garisnya. Tumit pas di depan garis. Tumit di depan garis. Mas ganteng solawat, ikut aja sini mas. Halo, ikut situ, ada kosong. Berkatnya sini aja. Nanti ditambahi. Ya. Lah itu kosong, nah pinter. Nah, terus belakangnya. Ganteng-ganteng. Nah, pinter. Luruskan sawu waqtadilu, soft lurus rapat. Soft lurus rapat. Silakan. Soft lurus rapat. Yang kosong diisi. Ya, merapat sini. Merapat. Ibu-ibu di depan soft. Kakinya Mbak, Bu, Nyai dilebarkan setara pundak. Untuk ukuran normal, bagi yang agak subur lebih lebar lagi. Apa bahasanya subur kalau di Sumenep? Oh lempoh. Sudah? Monggo ibu-ibu yang di belakang agak maju aja, tim kami terbatas. Biar panjenengan kreken. Monggo, apa kreken itu bahasa sini? Diperhatikan, monggo agak maju aja yang cantik-cantik, monggo, biar suaminya nggak diambil orang, oke maju, monggo, ya, monggo yang kosong diisi, berkatnya di bawah, nanti supaya nggak minta lagi, ayo, monggo, maju lagi, monggo, sound dari belakang dengar, monggo, nah, monggo, siap, imam jangan bergerak dulu sebelum makmumnya siap. Kalau makmumnya sudah menghadap kiblat, barisannya sudah lurus, maka imam baru menghadap kiblat. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum, wajah imam melihat jamaah. Halo, kaki sudah siap? Lebarkan kakinya, jangan berlebihan.
Ya, ibu sudah siap-siap kalau imam mengatakan bersama, umpamanya imam mengatakan, ayo kita baca An-Nas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Ada merundu ilahi antamak waridoka. Mantap bilang ke Allah, ya Allah saya sedang akan sholat. Ayo usolli fardhu subhi ataini mustaqlo bilal kiblati adaan. Saya imaman panjenengan lillahi ta'ala. Ustaz Asgaf sini. Imam dulu idza kabbaro fakabbiru bulughul maram. Kalau imamnya ber, makmum Allahu Akbar. Angkat. Bersama. Allahu Akbar. 1 alif 2 harokat tanpa menyalahkan yang lain. Silahkan Bu, di bawah dada, di atas pusar. Silakan tim kami jalan melihat sisa jari tangan yang kiri, luruskan lengan kanan. Sisa tangan kiri, luruskan lengan kanan. Lah. Jangan dipindah, ini loh, ini tuh. Lah, santai Kiai. Sama sholatnya, jangan khawatir. Subuh 2 rakaat kok. Jangan khawatir. Ya. Santai, mohon maaf. Ibu, sisa jari, sisa tangan yang kiri, luruskan kanan. Sudah, makasih, bagus. Bagus. Yang tahu dari depan. Lah itu sisanya. Lah, oke. Pinter. Ya, monggo. Mohon maaf, ya udah bagus. Siap-siap untuk ibu-ibu, kalau saya nanti bilang Allahu Akbar, tahan di dada. Bapak-bapak tahan di atas bau dekat telinga. Allahu Akbar. Bersama. Allahu Akbar. Tahan dekat telinga. Bapak, ibu dada. Dadanya sendirilah. Artinya kurang turun. Kan itu dadanya. Loh. Lah itu kurang turun. Lah laki. Lah kurang turun. Lah. Nyai kurang turun sedikit. Lah laki. Kan itu dadanya. Lah laki. Lah laki. Lah sip. Paham ya? Oke ya. Ya, bapak-bapak ditahan setara telinga. Ya. Ada hadisnya, ada gurunya, ada kiainya. Itu namanya sanad. Tanpa menyalahkan yang mau takbir model apa saja. Ya, silakan naik sedikit Kiai. Set, santai aja. Jangan tegang, bukan waktunya tegang, ya. Santai aja Kiai, santai. Siap-siap. Allahu Akbar. Sedekap. Bawah dada di atas pusar. Sisa jari kiri luruskan lengan kanan. Monggo dilatih. Jangan dinaik-naikkan dan jangan dikesampingkan. Oke, sampun bisa dipaham? Monggo duduk di tempat itu. Duduk itu lenggah. Monggo. Jangan pindah. Lah, duduk dulu. Sit. Duduk dulu. Yai, duduk dulu Yai. Mangke malih. Lihat sini. Ini nek. Kalem-kalem IT. Jadi cara sedekap ini namanya berguru Quran. Hadisnya ada, kitabnya ada. Kitabnya namanya Sabilal Muhtadin. Ya, guru saya dulu ngaji di Guru Sekumpul, gurunya Gus Dur. Lah ini.
Contoh bersedekap, nek kalem-kalem. Nah, Syekh Muhammad Zaini, Syekh Abdul Ghani, yang begini apa enggak boleh? Boleh, ada hadisnya. Boleh, nek. Kita enggak boleh nyalahkan, boleh. Pakai doa apa? Macam-macam. Kita ambil yang Allahu Akbar kabiro. Apa kelebihannya kalau Allahu Akbar kabiro? Nek kalem-kalem. Ajibtu laha futihat laha abu sama. Kalau panjenengan takbirnya tepat, kemudian diulang Allahu Akbar kabiro ila akhir. Pintu-pintu langit terbuka, maknanya sholatnya diterima Allah. Allahumma nek kalem, hadisnya Muslim, nek kalem, 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 terus ini dalil-dalil ini nanti tugasnya kiai-kiai yang di sini ya ini. Next, terus nek kalem saja. Ya, oke, nek basmalah, kalem. Kalau panjenengan membaca Fatihah yang sudah biasa pakai basmalah, jangan khawatir hadisnya sudah banyak. Yang belum biasa pakai basmalah, raupopo wong sholat wis alhamdulillah. Pakai maliki di rakaat pertama, tabaruk ke Imam Asim Al-Kisai Ya'qub. Maliki dipendekkan, tabaruk ke Imam Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, Nafi, dan Abu Ja'far. Kita tidak pernah tahu imam mana yang di akhirat nanti menjadi penolong kita. Qiraatul asroh al-mutawattiroh kita lakukan walaupun hanya di 2 ayat. Itu para kiai, para bunyai. Ikuti. Maliki yaumiddin. Bersama? Maliki yaumiddin. Next. Nanti kalau tanya makna, Maliki apa maknanya? Ada itu. Di Ibnu Katsir ada, di Maroghi ada. Next, lanjut. Ruku, Sataskaf. Bunyai tadi, monggo. Ruku itu Pak Yai Bunyai dari iktidal ganteng. Nah, apa yang didahulukan? Ngangkat tangan kemudian dada busungkan. Ya, Allahu Akbar. Nah, dadanya busungkan. Kalau kedahuluan sirah, lah itu dah jadinya. Next, angkat sedikit. IT kalem. Kakean. Lah. Halo? Contoh rukuk yang salah, yang kanan itu. Enten, kelihatan tadi. Itu karena mendahulukan kepala. Sabisa-bisa kalau rukuk Pak Kiai, dihati-hati, usahakan, usahakan Kiai, tangan lurus, lengan lurus, siku lurus, pegang lutut, jemari lurus ke bawah. Angkat sedikit. Nah, ini lurus. Usahakan yang namanya kepala ini setara jantung. Asupan darah ke otak paling mudah dan paling cepat melalui rukuk. Cukup. Ibu-ibu juga sama. Maaf Bu, di bukunya Kiai Asnawi Kudus seperti ini. Ini Bunyai Pasuruan, pengasuh pondok pesantren di sana. Lah, ini lurus tangannya, Bu. Megang lutut, jemarinya lurus. Sirahnya sedikit-sedikitnya lah. Usahakan lurus. Jangan sampai kepalanya sakit. Kalau ini sakit muring-muringan, pemane gak duwe-duwe. Hati-hati, lurus. Dan ini hadisnya sahih. Ya. Lah ini hadisnya. Coba dibantu Bukhari. Perempuan rukuk seperti ini hadisnya Bukhari juz 2 urutan hadis 223. Next. Iktidal, berdiri tegak. Biasa iktidal, bangun dari rukuk mengangkat.
kalem, set, lurus biasa. Set diangkat bunyi, ya. Sami Allah, ya monggo terus sami Allahu liman hamida, lurus tangannya kiri, maaf. Nah. Saged dipaham. Bisa dipaham. Mari berdiri kita latihan ruku. Khusus yang bisa berdiri, ya. Monggo. Monggo Kiai. Nanti berkatnya barokah nanti, makannya habis ya. Iya, jangan khawatir ya. Monggo Kiai, siap-siap singkat ini. Monggo kaki luruskan ya. Kaki luruskan jempol dan tumit luruskan, lebarkan ya. Tadi saya sudah bilang yang subur-subur agak dilebarkan ya. Oke, siap-siap takbiratul ihram. Saya dulu. Allahu Akbar. Yang keras. Sedekap, set bawah dada di atas pusar. Siap-siap ruku, Idza raka'a farka'u, kalau imamnya sudah baru imam lanjutkan makmum. Allahu Akbar, angkat ruku, Allahu Akbar, pegang lutut. Jemari lurus ke bawah, kaki melebar, pandangan mata melihat pesujudan. Kalem-kalem seadanya sebisa kita. Yang penting santai. Monggo, ya nggak apa-apa, santai aja, biarkan. Monggo, santai, lanjut aja. Siap-siap. Sami Allahu liman hamidah bersama. Tangannya lurus saja. Lurus. Kalau mau kunut yang rakaat kedua subuh atau yang lain, idza da'a damma kafaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajha. Diangkat tangannya. Set, khusus yang biasa ngangkat tangan. Yang belum biasa dicoba aja. Enak kok. Halo? Ayo. Kumpulkan. Idza da'ad damma kafaihi. Biar kalau dapat apa-apa mengumpul. Kalau tangannya dipisah, nanti kata orang Jawa ceblok gitu loh. Iya, makasih. Duduk semua. Lenggah sedaya. Duduk itu lenggah. Mbah, lenggah mbah, lenggah rien, pegel mbah, santai aja, jangan khawatir. Tanpa menyalahkan yang lain, ini Ihya Ulumuddin, jangan euforia, sudah jadi ustadz berapa tahun, doa kok asih marah-marah saja. Coba tiru yang ada guru-guru saya, guru-guru jenengan. Next, kalem-kalem, lanjut. Yang tua-tua loh, yang ibu-ibu tadi ya, bawahnya lagi, terus ini guru saya, guru jenengan, masyayikh kita, habaib kita, kalau doa dua tangannya dikumpulkan, enggak perlu sambil marah-marah. Allah sudah tahu kalau beliau jadi Tuhan, enggak perlu dimarahi lagi. Sudah bertahun-tahun Allah itu jadi Tuhan. Kok kita jadi manusia sering marah-marah aja. Coba itu, habaib itu, masyayikh kami, guru kami, kalau ngangkat tangan, dua tangannya dikumpulkan, Ihya Ulumuddin. Khataman berapa kali, tinggal praktek Kiai. Monggo. Saya khatam kitab Ihya Ulumuddin di Kiai Raden Abdul Mujib bin Abbas bin Khazin. Saya kalau Senin Maghrib, saya diminta ngaji di masjidnya. Mungkin ada yang alumni sana, monggo. Saya ngaji Kifayatul Atqiya. Ya, kitab tua walaupun umur saya baru 58. Ya, next. Kitab tua. Nah, next. Cara sujud. Hadap sini aja. Dari iktidal kalau sujud. Laki-laki dulu. Sabar. Laki dulu.
Kalau dari iktidal Pak Yai, Bapak-bapak mau sujud pegang apa? Paha. Silakan merunduk. Cek lutut dulu, pegang cet ya, seret, cek. Lah. Lutut dulu. Dari lutut tangan setara telinga. Cek. Lah, kening. Cek kening pas. Ini hadisnya. Sampeyan angkat sedikit Mas. Lah, hadisnya Bukhari. Kita sering khataman Bukhari. Kalau sujud tiru siapa? Halo Bapak-bapak. Tangannya persis waktu takbiratul ihram. Kakinya dirapatkan. Halo. Lutut lurus sama pinggul. Paham ya? Bokong. Ya. Luas. Ini laki-laki. Cukup. Untuk ibu, halo, Nyai, naik. Nanti, nah ini bapak ini masih bapak. Telapak kaki dirapatkan. Diulang sedikit. Ukuran soft barisan itu normal Kiai, minim untuk ukuran saya 120. Kalau di Masjid Al-Akbar Surabaya 140, persis di masjid saya 140. Memang ada di beberapa tempat itu 1 meter bahkan kurang. Setelah saya cek, memang keluarganya Daus Mini semua. Next. Untuk perempuan, ini takrib. Untuk perempuan, naik sedikit, kalem. Ini takrib. Silakan Bu Nyai, lutut dulu, dep. Tangan di dada, set. Lah, ibu-ibu, tangan setara dada waktu takbiratul ihram. Silakan kening, tek. Siku di paha. Halo? Nah, ibu-ibu kakinya merapat. Lutut lurus pinggul. Paham ya? Oke? Siku di paha. Tangan lurus hadap kiblat. Tidak boleh dienceng-enceng gini. Itu hadisnya sahih. Oke? Monggo berdiri latihan sujud. Mbah Nyai. Ya, nanti aja ada tanya jawab. Buku-buku ini sudah ada di Pak Turmudi. Ya, nanti bisa menghubungi ini di bawah sama Kiai Mistari, depan pintu depan ya. Kita belakang bawah. Oh, sudah paham. Oh iya, makasih. Bapak-bapak yang sehat, monggo berdiri, khusus yang sehat. Bismillah, takbiratul ihram, kaki lebarkan. Allahu Akbar. Angkat. Sederhana. Siap-siap ruku. Ruku imam dulu. Allahu Akbar. Angkat. Allahu Akbar. Ruku. Tangan lurus. Jemari lurus ke bawah. Siku lurus. Siap-siap iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Bersama. Sami Allahu liman hamidah. Panjenengan nanti kalau jadi makmum ngukur langgar masjid. Kalau imamnya panjang sampai ngalah. Supaya nanti jadi makmum bangun dari kubur. Enggak jadi khimar, ya, zebra. Yang biasa mendahului na'udzubillahimin. Dan itu berlaku laki maupun perempuan. Ya. Oke, siap-siap sujud. Saya dulu. Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar. Bapak-bapak
kakinya merapat. Kakinya merapat, hadisnya Sahih Bukhari. Kakinya merapat, bapak-bapak, ibu-ibu kakinya merapat. Tangan bapak dekat telinga, tangan ibu di dada. Dadanya sendiri. Ayo, set, ya bagus. Kakinya dirapatkan, Bu. Kakinya dirapatkan. Oh, bagus. Kakinya dirapatkan. Bagus. Sikunya ibu-ibu di paha. Siap-siap tahiyat akhir. Tahiyat awal. Allahu Akbar. Bersama. Lihat gambar. Kaki kanan lurus menghadap kiblat. Kaki kiri didudukin. Saya memberi contoh gambar orang gemuk. Biar enggak dipakai alasan polai gemuk. Nah, ini yang digambar ini orang subur. Ya, orang subur. Mbak mas-mas yang sebelah situ enggak tampak ya. Sip. Sampai pindah tempat, banyak tempat kalau yang ingin Padang. Ya, usahakan kaki kanan lurus. Kalau belum bisa dilatih. Kakinya luruskan. Panjenengan ingat hanya sholat sempurna kata Nabi yang diterima Allah. Kecuali sakit. Kalau sakit lain lagi. Silakan sujud lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, hanya 5 menit sudah berubah semua. Hebat Sumenep ini. Siap-siap, siap-siap, tahiyat akhir. Allahu Akbar. Ayo. Tahiyat akhir Mbah, Nyai, Bude. Nggih, kaki kanan tegak, kaki kiri dimasukkan kaki kanan. Yai sedoyo nun sewu. Nun sewu, mohon maaf. Tegak Yai, tegak Yai. Tegak, tegak, tegak. Nun sewu, tegak. Tegak itu antara pundak kanan dengan pundak kiri lurus, turun sedikit. Kalem aja. Oh, bisa gini loh. Kalem, turun sedikit. Ini loh, ini loh. Nah, turun sedikit, korek tadi ini. Ini kurang turun, turunkan. Lah, ini kurang naik. Oh, badannya. Sip. Usahakan pundak kanan kiri jangan sayek. Apa sayek itu bahasa Indonesianya? Ini kok nereng-nereng ini ya. Wajahnya hadap kiblat Kiai, jangan nengkluk gini. Ayo, monggo luruskan, monggo dibantu wajahnya. Nun sewu, Ustadz. Nah, cek gini. Lah, sip. Mas, ganteng-ganteng, lurus ya. Cep. Nah, pinter. Lah. Iya, jangan tersinggung. Kalem. Lah, ini juga sedikit. Lah. Oh, sip ya. Iya, nanti ada tombolnya. Tangan yang kiri di atas paha, tangan yang kanan menggenggam. Halo? Gegem. Hadisnya An-Nasai, Abu Daud, Imam Muslim. Nek, kalem-kalem. Bagian IT, nek, kalem-kalem. Lah, kurang naik sedikit. Nah, ini hadisnya Sahih. Sekarang baca syahadat bersama. Halo, bersama. Asyhadu alla ilaha illallah. Kok gitu kayak tadi malam itu. Turunkan, merunduk. Itu gambarnya. Ini gambarnya. Mak, Bu. Belum waktunya Bu. Nah, merunduk. Ya jangan berlebihan. Merunduk sedikit.
merunduk sedikit, nggih. Bagus, merunduk sedikit tanpa menyalahkan yang lain. Nun sewu ibu-ibu, tegak, tegak. Lah, tegak lagi, tegak, 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 tegak. Ya, tegak. Ya. Sip, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, senang saya. Bapak-bapak tegak, Pak. Tegak. Ayo tegak sedikit. Iya, makasih. Tanpa menyalahkan yang beda. Tidak boleh menyalahkan yang beda. Set, singkat, singkat, singkat ya. Bacaan sama, singkat. Sekarang lihat sini, mau salam. Lihat sini. Halo. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru diangkat ke kanan. Diangkat. Diangkat. Bukan gini. Assalamualaikum. Diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Diangkat. Set. Kembali kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Diangkat. Yang wajib bunyinya bukan nolehnya. Banyak orang noleh tidak bunyi. Bunyi. Ayo bersama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan, set, angkat, angkat. Balik kiblat, lurus. Kiblat, kiblat lurus. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, set. Ya, tangan di kening, kening, batuk, set. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersama. Ar-Rahmanur Rahim. Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Bun, santai dulu. Silakan diminum. Saya ya minum lah. Dari Pak Bupati, bahwa yang hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada yang hadir, terutama yang ada di ruangan ini yang belum pulang. Untuk yang belum pulang ada hadiah buku dari Bapak Bupati untuk diberikan kepada Bapak Ibu nanti pulangnya. Hari ini ada 300 buku yang sudah ada di sini. Nanti kita bagikan. Di kami juga ada 100, jadi kita punya 400 buku yang kita berikan pada jemaah yang belum pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Panjenengan dapat hadiah buku barokah. Allahumma. Buku itu sudah di Taskeh Kiai Basori Alwi, di Taskeh Al-Maufurloh Kiai Mukhid Muzati, santrinya Mbah Hasim santrinya para ulama, para kiai. Itu buku kami ijazahkan panjenengan semua. Kok amin jawabannya? Kobil tu, matur suwun. Apa? Saya terima. Bukan kobil tu nikah lagi. Ini ibu marah-marah. Kobil tu saya terima ijazahnya tanpa menyalahkan yang berbeda. Sekarang ada waktu 10 menit. Contoh wudhu yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi di Bulughul Maram. Nggih. Kalih nginum santai mawon. Sekali lagi para kiai pengenalan. Nanti
pasti teman-teman akan ada pendalaman. Para kiai, para bunyai yang dimuliakan Allah, ini buku sholat kita berbagai macam cetakannya, silakan. Kita ulang bab wudu, bab wudu, bab wudu. Kalem saja. Lanjut. Mohon maaf, kebalik kalem, lanjut, kalem. Dulu, mulai ayat Quran. Ayat Quran. Sebagian di sini. Pak, Mas, ganteng. Siapa ini? Inilah. Bun, pinarak Rian. Pinarak dulu. Santai dulu nanti. Saya terangkan dulu Bu, 5 menit Bu. Tentang wudhu secara teknis Allah firmankan di Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Mbah, mangke sabar sedikit, kula nggih selek mangan malih ngoten lho. Sabar. Duduk dulu. Ibu cantik, nanti lagi. Ya, sabar. Monggo. Ganteng, sabar dulu. Ini orang pinter ini. Di Safinatun Najah jadilah namanya furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i sittatun. Ustadz Andi, monggo. Di atas. Jadi wudhu itu para kiai menurut fikih ada 6 fardunya. Yang 4 Al-Quran, yang 2 hadis. Kalau persoalan niat, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jelas, kerendahi hati yang disunahkan baca nawaitu monggo. Dimulai dari mana yang dibasuh? Dari muka, diangkat set sampai rata, yakinkan 1 kali, yakin. Kalau pakai keran, krocok-krocok tinggal ngantar dari kanan atas ke kiri rata. Jangan dilepas tangannya kalau belum yakin rata. Karena kita Syafi'iyah kalau melepas ngulang namanya Oke. Kalau kita pakai air atau gayung, set, ratakan. Hampir kalau ini 90% masyarakat wudhunya benar, rata-rata. Ibu tolong yang punya hati-hati, apa bahasa sini itu? Ya sama ya, itu dinaikkan dulu. Rambutnya ke belakang, ditarik. Kalau di sini nanti wajib membasuh, diangkat. Ya, oke. Wa aidiyakum ilal marofiki. Basuhlah tanganmu sampai siku. Sredek. Lebih dari 3 jari sunnah Sayyidina Ali di Lebugul Maram. Kok ada wudhu sampai di ketiak-ketiak, kelek-kelek, makruh? Halo? Paham ya? Dulu kiai kita pakai kolam jelum. Diberi keran, kok ya malah yang diwudoni itu lengannya.
Ada lagi ibu-ibu keran gini kalau wudhu. Cek itu. Kita sudah survei. 6 dari 10 orang wudhu di lengan. Wamsahu biru usikum, ambil air baru. Cek. Ya, silakan. Nah, sudah, kepala sekarang. Nah, wah ini namanya apa? Nah, lugu. Nah, lucu gundul. Nah, set air baru. Tek sedikit. Tek cukup. Tek atau cukup. Tek. Tapi di bidayah ambil 2 tangan. Set. Tarik belakang ke depan. Set. Seret tarik ke telinga. Set. Sip. Bidayatul hidayah Imam Ghazali. Kita punya kiai, punya guru. Panjenengan yang pernah nyantri-nyantri dicek anak-anak kita. Terakhir, wa arjulakum ilal ka'baini. Basuhlah kakimu sampai mata kaki. Kursi, Amit, kursi itu. Bawah sini, diangkat. Saya mohon maaf Pak Kiai, Bu Nyai, sini, diangkat sini. Kalau panjenengan sering haji, sering umroh, mbok ya tiru. Kalau di sana wudhu itu kan ada sandarannya. Kalau di sana wudhu ada tempat duduknya. Air mengalir, ya ini yang namanya kaki itu mulai jempolan ini turun sampai mata kaki. Wadah wudhu kok tutuk-tutuk kentol, gares, dengkul mua. Nyaut ini. Cek nanti, ada orang wudhu keran, gini, tek. Ini yang didahulukan. Saya sudah survei 9 dari 10 orang wudhu banyak dari apa? Ada lagi ibu-ibu itu, Mak, halo? Ada orang wudhu itu gini, Mak, tek, digini, kuk, gini. Itu Quran itu hafidho, Qurannya hafal, prakteknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini Bupati kita bersama Kabag Kesra. Mana tadi Pak Kabag Kesra? Wah, senyum terus ini ya. Moga-moga manfaat. Ya, saya kira ini materi singkat. Saya berharap ya panjenengan semua bisa manfaatkan yang ada lebih dalam dari buku ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.